Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar praktikum elektronika analog lanjut. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fredrik Fajar Alaro, NIM di 419.00003. Ini adalah bentuk rangkaian yang sudah saya buat dan ini menjadi percobaan dalam tugas besar kali ini. Ini rangkaiannya. Rangkaian ini terdiri 3 macam, yaitu ada komparator, penguat daya, lalu filter aktif BPS, band pass filter. Untuk komponen sendiri ada 2N3055, kapasitor, dioda LM741, pot Hg, dan resistor. Lalu untuk komponen lainnya ada DC ini yang disuruh tepat sini. Lalu ada osiloskop, lalu ada AC voltmeter, lalu ada sinyal generator, gitu. Untuk komponennya. Lalu di sini ada pot Hg yang di sini bernilai 50% dan 50% sama. Terus pada DC ini bernilai 15 positif. Dan untuk yang di sini 15 positif juga. Tapi yang di bawah di sini negatif 15. Lalu pada di soal ada ketentuannya untuk pot 1 dan pot 2, yaitu sesuai kondisi pada tabel sesuai NIM. Karena NIM saya 3, jadi nilai dari pot 1 dan pot 2-nya itu high dan high. Di sini di soal juga di atas ada ketentuannya, yaitu jika low 25%, jika high 75%. Di sini saya sudah mengaktifkannya 75% pada pot 1 dan pot 2 saya sudah mengaktifkan 75% juga karena high dan high. Lalu ada ketentuan kedua, yaitu RV1 dan RV2. 4 AK ohm. A di sini digit terakhir NIM. Karena digit terakhir NIM saya tadi 3, jadi ya ini 43 K ohm dan 1,3 K ohm. Di rangkaian juga sudah saya ganti sesuai dengan NIM saya. Lalu kita aktifkan saja. Nah, di sini. Bentuk gelombangnya yang dihasilkan itu seperti ini. Dan pada nilai ini akan berubah-ubah, itu dikarenakan karena sinyal generatornya. Lalu untuk analisis gelombangnya pada channel 1 di sini saya voltage-nya saya kecilkan. Kenapa? Karena ketika kita samakan 5 semua, itu tidak keluar gelombangnya karena kebesaran. Jadi kita harus lebih kecilkan agar gelombang lebih terbentuk. Lalu pada channel B itu bentuknya sinus sempurna. Lalu pada channel C bentuknya seperti ini. Lalu pada bentuk yang keempat bentuknya seperti ini. Untuk rangkaiannya sendiri, di sini komparator saat sebanding nilai potensionya akan meloloskan tegangan yang stabil. Naik turunnya disebabkan karena sinyal generator. Yang saya jelaskan tadi, naik turunnya nilai pada volt ini itu dipengaruhi oleh sinyal generator. Yang di sini juga. Lalu rangkaian yang kedua itu penguat daya tipe kelas A. Rangkaian yang kedua itu penguat tipe kelas A. Yang ini penguat tipe kelas A. Karena pada penguat daya tipe kelas A itu hasilnya lebih jelas. Bisa dibilang lebih
lebih baik dari yang tipe-tipe lainnya. Lalu pada rangkaian kedua itu filter aktif BPS. Filter aktif BPS sendiri gabungan dari high pass filter dan gabungan dari low pass filter. Dan filter aktif ini uh, akan meloloskan frekuensi sekian ke sekian dan akan dikuatkan meloloskan frekuensinya dan frekuensinya tersebut akan diloloskan. Bentuk gambarnya seperti ini. Lalu di sini ada pertanyaan, yaitu kenapa hasil akhir gelombang channel 4 pada rangkaian bentuknya itu seperti itu gitu. Yang ini channel 4. Bentuknya beda dengan yang lain-lainnya. Bentuk tersebut dikarenakan faktor dari filter aktif dan pot 2 yang disetting high atau low gitu. Kalau punya rangkaian saya ini sesuai dengan NIM saya 3 high dan high. Pada rangkaian ketiga merupakan rangkaian filter BPF atau band pass filter yang di dalam rangkaian tersebut terdapat gabungan dari HPF high pass filter dan LPF low pass filter. Karena hal tersebutlah bentuk gelombang pada channel 4 bentuknya seperti itu. Bentuknya seperti sedikit ada noise-nya di sini. Seperti itu. Di sini juga pada rangkaian penguat dayanya kapasitornya bernilai 1 UF, R1-nya 1K, R2-nya 4,7K, R3-nya 3,3K, R4-nya 22K, C1-nya 1 UF. Di sini juga ada port 2-nya yang nyambung langsung ke filter aktifnya. Lalu di sini jika high meloloskan sinyal yang berbentuk sinus sempurna dan untuk low melemahkan maka bentuk gelombang lebih kecil. Jadi gelombangnya ini semakin kecil. Karena pada arusnya berjalan itu terkena filter terus gitu. Nah, lebih dikuatkan juga. Maka bentuknya itu seperti ini. Jadi kesimpulan tugas besar yang saya dapat, jadi rangkaian yang terdiri dari komparator, penguat daya, dan filter aktif BPF yang dimana gelombang yang terbentuk dipengaruhi oleh nilai dari low dan high yang ditentukan sesuai NIM. NIM saya 3 jadi ya high dan high. Komparator saat sebanding nilai potensionya akan meloloskan tegangan yang stabil. Naik turunnya disebabkan karena sinyal generator. Lalu rangkaian kedua penguat daya tipe kelas A. Kenapa di rangkaian tersebut memilih tipe kelas A? Karena tipe kelas A itu hasilnya lebih jelas. Lalu rangkaian ketiga itu filter aktif. Maka akan meloloskan frekuensi sekian ke sekian dan akan dikuatkan. Filter aktif di sini uh, filter aktif BPF yang di dalam BPF itu terdapat gabungan dari LPF dan HPF yaitu low pass filter dan high pass filter. Lalu jika high meloloskan sinyal yang berbentuk sinus sempurna dan untuk low melemahkan maka bentuk lubang lebih kecil walaupun ada filter aktifnya. Ini dikarenakan potensionya di kondisi yang lebih rendah gitu. Lalu oh iya, di sini ada hitunglah nilai frekuensi cut off pada rangkaian tersebut. Sini juga sudah saya hitung yang nilainya sesuai dengan NIM saya 43 k ohm dan 1,3 k ohm. Ini rumusnya FC sama dengan 1 per 2 pi RC yang menghasilkan 0,0008 kali 10 pangkat 6 Hz. Lalu yang kedua semutnya sama yang menghasilkan 0,026 kali 10 pangkat 6 Hz. Di sini perbedaannya cuma pada R-nya. Yang pertama memakai 43 k ohm dan yang kedua 1,3 ohm.
Jadi frekuensi cut off-nya yaitu antara 0,0008 kali 10 pangkat 6 Hz dan 0,026 kali 10 pangkat 6 Hz. Di sini jika ingin mencari nilai frekuensi cut off pada rangkaian ini. Ini 4,7 NF juga hasilnya ada di sini. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dalam presentasi saya mengenai tugas besar praktikum elektronika analog lanjut ini. Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.